kita mengulas F1 di GP Inggris, balapan ini diawali dengan chaos yang berarti tabrakan hebat Guan Yu Zhou serta diakhiri dengan penuh drama, yakni battle antara perebutan untuk posisi podium serta pemenang baru di F1 yang merupakan pembalap kedua di tim papan atas. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Carlos Sainz akhirnya berhasil memenangkan balapan untuk pertama kalinya, sekaligus butuh waktu 150 balapan untuk bisa memenangkan balapan yang berarti terlama kedua setelah Sergio Perez di GP Sakir. Di peringkat kedua ada Sergio Perez dan Lewis Hamilton ketiga. Charles Leclerc finish keempat, diikuti Fernando Alonso kelima dan Lando Norris keenam. Max Verstappen finish ketujuh di depan duo Jerman, yakni Mick Schumacher dan Sebastian Vettel, serta Kevin Magnussen melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada duo Kanada, yakni Lance Stroll dan Nicolas Latifi, serta Daniel Ricciardo dan Yuki Tsunoda yang finish di balapan ini. Yang DNF dalam balapan ini ada Esteban Ocon karena masalah pompa bensin, Pierre Gasly karena tabrakan, dan Valtteri Bottas karena masalah gearbox. Serta George Russell, Guan Yu Zhou, dan Alexander Albon karena tabrakan saat start. Dan sekarang, kita menuju jalannya balap. Saat start, Max Verstappen startnya sangat bagus sehingga ia menyalip Carlos Sainz di belakang pertama. Namun di lini tengah, terjadi tabrakan besar dan beruntun yang melibatkan 7 mobil ternyata, yakni Guan Yu Zhou, George Russell, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Pierre Gasly, dan Sebastian Vettel. Diawali oleh Pierre Gasly yang kena sandwich antara Guan Yu Zhou dan George Russell, sehingga Russell pecah ban belakang kiri, serta Guan Yu Zhou mobilnya terguling dan terbalik sampai mobilnya menabrak pagar pelindung. Beruntung ada halo. Kalau nggak ada halo, bisa rusak itu helmnya Guan Yu Zhou. Mirip si Gustavo Menezes pas Formula 3 Eropa di Spa tahun 2015. Atau malah cedera kepala nantinya. Tak hanya Guan Yu Zhou, Alexander Albon tabrakan karena mobilnya ditabrak Sebastian Vettel dari belakang, membuat pembalap Thailand itu spin dan menabrak dinding, serta karena masih banyak pembalap lain saat start, tabrakannya enggak terhindarkan. Albon ditabrak oleh Ocon dan Tsunoda dari samping, sehingga bagian depan dan suspensi depannya hancur setelah tabrakan itu. Bendera merah langsung dikibarkan. Zhou, Russell, dan Albon tidak bisa restart setelah tabrakan tersebut. Sedangkan Ocon dan Tsunoda masih bisa restart karena kerusakannya bersifat ringan dan masih bisa diperbaiki. Di start pada lap kedua dilakukan dengan standing start dan grid sesuai di kualifikasi karena saat refleks semua pembalap masuk pit. Saat restart, Carlos Sainz kali ini dari pole dia start bagus dan mempertahankan posisinya dari Max Verstappen yang startnya juga bagus. Dan terjadi insiden yang melibatkan Sergio Perez dan Charles Leclerc ketika ia kontak dan memaksa pembalap Meksiko itu masuk pit karena harus mengganti step depannya. Lewis Hamilton membuat penggemarnya bersorak setelah ia menyalip rekan senegaranya Lando Norris sehingga ia berada di peringkat keempat. Di lap ke-10, Carlos Sainz membuat kesalahan. Dia keluar jalur sehingga Max Verstappen langsung ambil alih pimpinan balapan ini. Dan 2 lap kemudian, Max Verstappen pecah ban dan kerusakan bagian seluruh mobil, sehingga Sainz mengembalikan posisinya, serta Verstappen masuk pit pada balapan ini dengan ban hard dan rejoin di peringkat ke-6. Verstappen juga mengeluhkan mobilnya bahwa ia mengalami kerusakan seperti yang saya bilang, dia mengalami kerusakan floor. Lalu di lap ke-20, Carlos Sainz masuk pit dengan ban medium, hingga ia turun jadi peringkat ketiga di belakang Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Di lap selanjutnya, Alfa Romeo sangat mengecewakan. Setelah kecelakaan hebat Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas harus DNF karena masalah gearbox. Sehingga masalah gearboxnya ini, dia tak bisa ganti gear. Mirip Michael Schumacher, waktu itu dia sampai stuck di gigi 6 kalau nggak salah. Waktu pas di GP Spanyol tahun 1994. Menjelang pertengahan lap, Verstappen masuk pit lagi untuk mengganti ban ke hard. Begitu pula Charles Leclerc saat berada di dalam pertengahan lap, membuat Hamilton memimpin balapan untuk sementara. Pada lap ke-31, Carlos Sainz disuruh melambat karena tim order, sehingga ia berada di belakang Leclerc. 3 lap kemudian, Hamilton masuk pit untuk mengganti ban ke hard. Namun dia slow stop sehingga ia berada di belakang duo Ferrari. Lalu di lap ke-39, Esteban Ocon mobilnya mengalami masalah pompa bensin sehingga pembalap Prancis itu berhenti di pinggir jalan. Membuat safety car dikerahkan dalam balapan ini untuk kedua kalinya.
Selama periode safety car, Sainz, Hamilton, dan Perez masuk pit untuk mengganti ban ke soft, sedangkan Leclerc tetap di ban hard. 10 lap terakhir saat restart, Carlos Sainz dengan ban soft langsung menyalip Charles Leclerc dan memimpin balapan ini. Sergio Perez berhasil menyalip Lewis Hamilton hingga Hamilton dipaksa keluar podium. 7 lap menjelang akhir, terjadi battle untuk posisi podium antara Leclerc, Perez, dan Hamilton. Leclerc sempat melebar di papan terakhir karena dipaksa Sergio Perez, dan Hamilton pun diuntungkan. Saat memasuki lap 45, Perez dan Leclerc kembali memaksa Hamilton di luar podium. Namun itu belum berakhir mengingat Hamilton lebih dekat di belakang Leclerc. Sehingga 3 lap kemudian, Hamilton berhasil memaksa Leclerc keluar podium. Carlos Sainz berhasil memenangkan balapan ini untuk pertama kalinya. Diikuti Sergio Perez kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Ini adalah kemenangan pertama bagi Carlos Sainz, serta mengakhiri puasa kemenangan bagi Spanyol selama 9 tahun setelah terakhir kali dimenangkan oleh Fernando Alonso di GP Spanyol tahun 2013. Dan Lewis Hamilton, meski 3 kemenangan berturut-turut di GP Inggris sudah berakhir, seenggaknya dia masih melanjutkan streak 10 kali podium di balapan tuan rumahnya tersebut, membuat penggemarnya bersorak-sorak setelah Hamilton meraih podium. Oke, itu saja ulasan F1 GP Inggris dari saya. Saya cukup senang melihat Carlos Sainz yang berhasil memenangi balapan di GP Inggris setelah dia menunggu 150 balapan. Berarti dia terlama kedua di belakang Sergio Perez. Dan Sergio Perez layak meraih Driver of the Day karena berjuang setelah kontak saat restart. Untuk Haas, akhirnya bangkit setelah kedua pembalapnya finish di zona poin. Terutama untuk Mick Schumacher yang saat ini finish di zona poin untuk pertama kalinya dalam karirnya, membuat ayahnya Michael Schumacher serta mentornya Sebastian Vettel senang melihatnya. Sekaligus ini adalah kado ulang tahun terbaik bagi mentornya. Dan saya sangat sedih lihat Guan Yu Zhou karena tabrakan yang sangat mengerikan saat start tadi, membuat George Russell yang sebelumnya konsisten finish di 5 besar harus menerima nasib yang malang karena tabrakan beruntun itu. Dan sampai ketemu di GP Austria pada tanggal 10 Juli nanti, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Semoga Max Verstappen terus mendominasi GP ini, mengingat ini adalah balapan tuan rumah serta merecover hasil buruknya di GP Inggris karena kerusakan floor di mobilnya. Dan di balapan tuan rumah untuk timnya ini, semoga Red Bull ada pembenahan. Oke, kita lihat nanti balapan di Austria minggu nanti seperti apa. Thank you for watching.